ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Berikut berita tentang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Ekonomi Indonesia mengalami tekanan yang cukup dalam akibat pandemi COVID-19. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada kuartal pertama 2020 ini, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 2,97%, jauh lebih rendah dibanding periode yang sama tahun lalu yang mencapai 5,07%. Pertumbuhan ekonomi masih ditopang konsumsi rumah tangga yang tumbuh 2,84% pada kuartal pertama 2020. Kepala BPS Suharyanto menyebut tekanan ekonomi tidak hanya terjadi di Indonesia, namun di berbagai negara lain akibat COVID-19. Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Oni Wijenarko, mengungkapkan merebaknya pandemi COVID-19 berdampak sangat besar pada penurunan permintaan domestik. Perlambatan ini didorong oleh melambatnya aktivitas perdagangan, akomodasi maupun transportasi yang dipengaruhi berkurangnya mobilitas masyarakat sebagai dampak penerapan langkah mitigasi COVID-19. Pemerintah pun akan menyiapkan berbagai skenario dampak pandemi COVID-19 pada pertumbuhan ekonomi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Nathan menyebut merosotnya konsumsi yang cukup dalam memperkuat urgensi percepatan penyaluran bantuan sosial. Sementara dari sisi produksi, program pemulihan ekonomi nasional untuk usaha mikro kecil dan menengah UMKM harus segera dilaksanakan. Jokowi siapkan 3 skema untuk pemulihan perekonomian di Indonesia. Pertama, dari anggaran PEN 677,2 triliun sebanyak 87,55 triliun akan dianggarkan untuk bidang kesehatan yang di dalamnya termaksud belanja untuk penanganan COVID-19, tenaga medis, santunan kematian, bantuan iuran untuk jaminan kesehatan nasional, pembiayaan gugus tugas dan insentif perpajakan di bidang kesehatan. Kedua, untuk perlindungan sosial yang menyangkut program PKH, sembako, bansos untuk Jabodetabek, bansos non-Jabodetabek, kartu prakerja, diskon listrik yang diperpanjang menjadi 6 bulan, dan logistik untuk sembako, serta BLT dana desa, itu mencakup 203,9 triliun paparnya. Terakhir, yang ketiga, untuk UMKM, pemerintah memberikan dukungan dalam bentuk subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, dan dukungan modal kerja bagi UMKM yang pinjamannya sampai dengan 10 miliar rupiah. Oke, sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.